Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui kitab Yunus bab 2 ayat 1 sampai 10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, bersama-sama kita akan menyatukan hati kita tunduk masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di dalam setiap hati kami masing-masing, menerangi hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu akan tertanam dengan subur di dalam hati kami masing-masing, berkembang nyata dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami dasarkan. Amin. Kitab Yunus bab 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau mendengarkan suaraku. Tuhan, Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia,
yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, aku kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara firman Tuhan melalui kitab Yunus bab 2 ayat 1 sampai 10. Dan yang menjadi bahan renungan kita pada kesempatan ini kami ambilkan dari ayat yang ke-7, yaitu yang berbunyi demikian. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada kesempatan ini kita beri judul "Keluhanmu adalah doamu". Dalam kehidupan tak jarang kita mengeluh, dan yang paling gampang adalah mengeluh kepada Tuhan. Selain tidak ada yang melarang, rasanya juga lebih puas karena kita bertemu dengan yang memiliki kehidupan ini. Tak heran kalau hampir pasti kebanyakan doa-doa kita ini kita naikkan pada saat kita menghadapi kesesakan, pada saat kita menghadapi masalah-masalah. Lihat saja doa syafaat yang kita ucapkan. Biasanya masalah, kerinduan mencari jodoh, ingin sembuh dari sakit penyakit, dan sejumlah permintaan lain seturut dengan kegelisahan apa yang kita alami. Tentu ada yang dalam situasi gembira juga tetap ingat kepada Tuhan. Ya, itu memang tanggung jawab kita. Keluhan-keluhan adalah doa yang jujur kepada Tuhan. Pastinya kita punya harapan bahwa keluhan itu akan dijawab dengan segera oleh Tuhan. Bahkan Bapak Yunus pun sangat yakin bahwa doanya didengarkan oleh Tuhan di saat-saat yang sulit yang ia alami. Pastilah Bapak Yunus juga memiliki pengalaman kedekatan dengan Sang Pemilik hidupnya, sehingga ungkapan hatinya, meskipun dalam kesesakan, tetap memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan juga akan menolongnya. Keletihan dan kelesuan adalah normal bagi manusia. Namun, hal itu tidak boleh menjauhkan kesetiaan kita kepada Tuhan yang memelihara kita sejak bangun pagi sampai tidur di malam hari. Mari kita buat Tuhan mengingat kita dalam doa, kerja, dan karya. Juga dalam setiap keadaan letih kita, juga di dalam kegembiraan ini. Iman yang sungguh tidak tergantung kondisi suka atau duka, letih atau kuat, sebab semua situasi dipakai oleh Tuhan. Bahkan keluhan pun bisa menjadi ungkapan doa kita yang didengar Tuhan pada saat kita tetap setia kepadanya. Teruslah berdoa, teruslah berharap di dalam Tuhan, dan ingatlah selalu kasih setia Tuhan Allah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan kita pada kesempatan ini. Kiranya menjadi berkat
menjadi terang dan menjadi pegangan di dalam kita mengarungi kehidupan bersama.